Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakinanda Faisal Arifin dari program studi Sistem Informasi kelas A dengan NIM 124230023. Nah, di sini saya akan membuat video demonstrasi program tugas dari mata kuliah pemrograman web dasar. Oke, di sini kita sudah disediakan database. Database ini adalah kita akan menampilkan database. Ada 3 tabel utama dari yang akan kita tampilkan dari database NBIN tanpa image itu. Ada tabel kategoris, ada order detail, dan ada produk. Nah, di sini kita disuruh membuat 4 file PHP utama. Yang pertama itu untuk menampilkan dari tabel kategoris tersebut. Yang kedua itu adalah produk, dan yang ketiga itu adalah dari order detail. Yang terakhir adalah shopping cart atau total atau keranjang dari belanjaan kita. Nah, oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan folder untuk menaruh file-file yang akan kita buat. Nah, di sini namanya adalah demo WWD. Nah, pertama yang harus kita buat adalah file untuk koneksi ya. Koneksi untuk mengkoneksikan database ke PHP. Nah, oke, pada file koneksi ini ada yang namanya hostname. Hostname namanya localhost. Karena kita menggunakan exam, maka kita hostname-nya ada localhost. Yang kedua adalah username. Username-nya itu root, selanjutnya adalah password, karena kita tidak menggunakan password jadi kosong. Yang terakhir adalah database. Nah, database kita tadi namanya adalah NBIN tanpa image. Jadi kita tuliskan sesuai ya, NBIN tanpa image. Nah, selanjutnya kita buat koneksinya dalam bentuk variabel. Kita tulis koneksi dengan inisial nama kon, lalu kita menggunakan new mysqli kita masukkan variabel-variabel dari koneksi tadi. Nah, lalu kita buat kondisi if jika koneksi itu error. Jadi di connection failed, maka variabel koneksi akan menunjuk ke koneksi error. Kita tuliskan, kita tunjuk ke seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita tutup dengan PHP juga. Oke, sudah selesai. Lalu kita sebelum membuat file utama, kita akan membuat template dahulu, template HTML. Jadi kita
buat file header dan juga footer untuk menutup ya, untuk menutup headernya. Oke, header ini nanti kita akan menggunakan CSS dari Bootstrap yang sudah saya siapkan, jadi agar tampilannya bagus ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita nanti akan senterkan semua, baik tabel maupun judul ya teman-teman. Jadi kita tambahkan center, dan ini penutupnya kita masukkan ke footer. Oke, gitu saja. Selanjutnya kita akan membuat file utama untuk menampilkan tabel kategoris tadi. Jadi kita buat file, kita namakan home saja karena utama, homepage. Nah, di sini kita tinggal menginputkan ya, karena kita sudah membuat template HTML ya, jadi kita input saja headernya tadi, dan juga jangan lupa footernya untuk menutup ya. Oke, kalau sudah, kita buat judul dulu. Oke, judulnya itu kita menggunakan H1 karena ini bertema toko ya, jadi kita tuliskan selamat datang saja, selamat datang di Jogja Mart. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel judul dari tabel kategori tadi. Ada 3 macam ya, kategori ID, kategori nama, dan deskripsi. Oke, kita menggunakan div dulu, lalu kita buat label, lalu BR. Oke, di sini kita menggunakan div ini, kita gunakan style ya, stylenya height-nya kita 60 ya, lalu width-nya kita tuh 50% saja agar tidak terlalu besar ya. Oke, selanjutnya tabel ini kita gunakan kelas dari Bootstrap tadi, namanya itu tabel strip. Jadi ini nanti tampilannya itu nanti belang-belang gitu ya. Oke, selanjutnya TD ini kita isi juga kelas dari Bootstrap agar berwarna. Kelas namanya itu BG, kita akan menggunakan warna merah, BG Danger dan gradient. Terus tulisannya itu kita buat bold, jadi PW bold. Ini ID. Oke, selanjutnya adalah kategori, jadi kita namakan kategori barang, lalu deskripsi ya, deskripsi. Oke, selanjutnya kita coba dulu ya teman-teman, localhost
demo DWD. Kita lihat dulu seperti apa. Nah, masih seperti ini. Oke. Lalu kita apa namanya? Kita akan membuat PHP-nya terlebih dahulu. Akan membuat PHP untuk mengkoneksikan query ke database. Jadi nanti ini kita query select saja, query MySQL query. Kita tambahkan count untuk mengkoneksikan, select ke tabel kategoris ya, ketik tabel kategoris ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan kondisi while data jadi kita menggunakan kondisi data MySQL fact array query. Oke, selanjutnya adalah kita tutup dulu PHP-nya. Oke, selanjutnya adalah kita buat PHP lagi dan kita tutup lagi ya, jangan lupa. Nah, kita di sini menampilkan isi dan kita membuat tabel lagi. Kita ekokan kategori ya, kategori ID tadi. Lalu kategori nama juga. Nah, ini kita buat dulu yang namanya graph ya. Untuk apa? Untuk melingkan menu yang ada di kategori ke page selanjutnya, yaitu kita nanti akan membuat page selanjutnya itu namanya daftar product.php. Kategori ID sama dengan kategori ID kita tulis sama dengan ini. Kita tutup.
Oke, ini maaf ini salah. Oke, selanjutnya adalah deskripsi ya. Deskripsi itu apa tadi? Description. Description. Oke. Nah, kita akan input tipenya hidden, lalu name-nya kita namakan kategori ID, lalu value-nya kita namakan ini. Jadi nanti ketika kita menekan link tersebut, langsung masuk sesuai dengan data kategori ID ya, seperti itu. Oke, ini sepertinya sudah, kan kita cek dulu. Akan kita cek ada ya rapi dari itu. Oke. Oke. Di sini kita kurang PHP teman-teman. PHP. Nah, maksudnya kan di situ, maksudnya itu ini kondisinya kok sama. Garisnya ini bedanya apa kan? Malah salah penulisan teman. Oke, kita coba dulu. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Untuk tampilan dari homepage-nya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya produk ya. Jadi daftar dari produk. Menampilkan daftar produk yang ada di database. Oke, di sini produk itu ada kita coba dulu apakah sudah berhasil lelang. Oke. Tinggal kita buat isinya ya teman. Nah, isinya dari daftar produk itu kita include-kan dulu sama
input HTML-nya dulu ya, template-nya. Oke, selanjutnya adalah kita gunakan ini saja. Di template juga agar cepat ya. Oke, di sini kita akan menampilkan daftar produk. Jadi kita namakan judulnya itu daftar produk. Daftar produk. Nah, kita ini tuliskan ID produk, lalu nama produk. Nama produk dan juga harganya, teman-teman. Kita menambahkan 3 itu saja. Oke, di sini tambahkan, kita inisialisasikan kategori ID-nya. Kategori ID. Kategori ID. Lalu kita akan akan tampilkan produk ID ya. Produk ID, produk name. Produk ID, produk name. Lalu yang terakhir itu harga itu unit price ya, teman-teman. Unit price. Nah, ini tidak perlu. Oke, kita coba. Oke. 24, 25, 26. Oke. Di sini, oh ini kita belum ganti, teman-teman. Jadi ini produk ya. Produk berdasarkan produk ID, dan ini kita ganti ke detail produk. Jadi nanti ketika kita memilih produk dan memilih produknya, kita akan dilanjutkan ke page untuk mengetahui detail dari produk tersebut. Jadi nanti kita akan membuat file PHP, kita namakan product.php seperti itu. Oke, kita coba, teman-teman. Ini kok belum juga ya, produk. Nah, jadi seperti itu. Apakah ada yang sudah? Ini errornya apa? Yang 425. Kita lupa belum menuliskan query, teman-teman. Jadi di sini kita akan menuliskan query dari tabel produk berdasarkan yang kita inisialisasikan tadi, teman-teman. Jadi kategori ID sama dengan $, dari ID, teman-teman.
seperti itu. Oke, ini ada lagi yang berikut. Ternyata nama tagihan itu kurang. Oke, sudah. Ini sepertinya agar bagus kita tambahkan yang namanya cell padding. Cell padding kita isi 7. Oke. Di sini kita lupa. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita juga di sini ada yang salah. Kita kurang menambahkan seperti ini. Oke. Nah, kita coba, kita akan memilih kategori situs. Kita memilihkan kode. Nah, kita sudah masuk ke page selanjutnya. Di sini produk berdasarkan produk ID 13. Oke, 13 sesuai ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu kita buat yang namanya produk.php ini untuk menampilkan detail dari produk yang kita pilih tadi teman-teman. Nah, jadi di sini kita ambil saja template dari sini. Oke, ini kita ganti yang namanya detail produk. Sebenarnya kita ganti detail produk. Selanjutnya kita tambahkan div baru untuk kontainer. Ini kita rapikan dulu. Oke, seperti itu. Nah, kita menggunakan kelas dari Bootstrap juga ya. Kontainer, kelas kontainer. Nah, di sini kita akan mungkin kita tidak usah menggunakan ini. Baik, karena nanti kita akan membeli dari situ teman-teman. Nah, di sini kita butuh yang namanya style. Kita buka dulu. Kita butuh ID dari produk, lalu nama produk, quantity, harga, lalu unit stock. Oke, jadi di sini kita akan mengganti ya. Harga ini ditaruh di belakang. Ini kita ya isi unit stok biar mengetahui stok. Ini quantity unit untuk kualitas dari unit, quantity per unit. Oke, selanjutnya
kita ganti, jangan lupa ya, jangan lupa seperti tadi kita ganti query-nya. Jadi di sini kita berdasarkan yang namanya product ID ya, product ID. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel produk, di mana kita akan menampilkan detail. Jadi kita menggunakan tabel produk, di mana produk sama ID ini kita definisikan dulu di sini. Produk ID sama dengan $get produk ID. Oke, seperti itu. Ini jangan lupa kita ganti dulu produk ID. Oke, selanjutnya ini sama dan nah di sini kita tidak perlu link ini lagi. Jadi kita di sini menampilkan 5 atribut ya. Yang pertama itu ada ID produk masih sama, dan yang kedua nama produk masih sama. Yang ketiga adalah quantity ya. Jadi ini kita unit price itu di bawah quantity, jadi ini kita ganti, tadi namanya quantity nya besar, quantity. Oke, selanjutnya adalah unit stock unit ini ada di tabel produk ya teman-teman. Unit in stock, oke, benar. Nah, selanjutnya adalah kita pindah sini dulu. Kenapa? Karena kita akan membuat yang namanya form ya teman-teman, namanya form untuk pembelian. Oke. Nah, kita tulis div untuk form, ini kita tidak perlu menggunakan ini ya. Nah, oke. Nah, di sini form actionnya kita isi keranjang atau file selanjutnya, yaitu akan kita namai keranjang.php atau untuk shopping cart-nya ya. Jadi kita namakan filenya nanti keranjang.php ya. Oke, metodenya jangan lupa, metodenya kita tulis post, lalu kelas kita menggunakan call 4 ya. Oke, selanjutnya adalah label dari kuantitas, quantity kelasnya kita ambil dari Bootstrap, yaitu form label, kita tebal jadi bold,
Oke, nah ini isinya adalah jumlah yang ingin kita input nanti ya teman. Oke, seperti itu. Kita lihat dulu di sini. Oke, line 24 ya, line 24. Kita di sini kurang R ya teman-teman. Oke, lalu ini yang error line 28. Oh, oke. Karena ini kita langsung selesaikan dulu saja. Kita input. Kelasnya kita ambil dari bootstrap, yaitu form control. Lalu ID-nya itu quantity ya. Lalu namanya quantity. Required di sini required itu untuk agar inputan kita itu tidak boleh kosong, jadi harus diisi. Kita lihat. Oke, udah muncul ya di sini. Oke. Kita senterkan dulu agar bulannya bagus. Lalu salah ya. Lanjut saja dulu. Input kita sign saja. Ini untuk produk ID ya, jadi ID-nya kita tambahkan ID, namanya ini produk ID. Lalu kita tidak menggunakan kelas karena kita value-nya kita isikan dari PHP ini teman-teman. Nah, lalu kita buat button. Tipenya submit. Kelasnya kita gunakan dari kelas bootstrap, dari button btn warna biru saja, primary berarti primary maksudnya. Lalu kita atur lebar dari buttonnya tersebut seperti ini. Seperti itu teman-teman. Oke. Ini harusnya tutup. Kita hapus salah satu.
ini kita juga tidak perlu. Oke, seperti itu kita namakan. Oke, sudah. Ini kita benarkan dulu yang error, teman-teman, di produk PHP online 28. Di sini kenapa bisa error itu kita tidak menggunakan kondisi, teman-teman. Jadi kita langsung. Oke, masih error pada line 30. Di sini quantity itu apa tadi? Quantity per unit, teman-teman, ternyata. Jadi kita kurang ya di sini. Per unit. Kita tampilkan sudah mau. Lalu online 32, teman-teman. Line 32 unit in stock itu units kurang S ternyata, teman-teman. Ini kita coba tampilkan. Oke, jadi seperti ini, teman-teman. Jika kita ingin beli maka kita isi. Nah, kita sudah masuk ke page selanjutnya, yaitu keranjang.php. Kita akan membuat file keranjang.php itu untuk menampilkan shopping cart atau total belanjaan kita itu di situ, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi untuk itu maka kita menggunakan session. Ini kita buka dulu PHP, lalu session start. Oke, selanjutnya kita include-kan koneksinya untuk mengkoneksikan session. Oke, lalu kita akan membuat fungsi untuk mengecek form tersebut yang dari detail form yang sudah disubmit. Jadi if set untuk mengecek ya. Nah kan, kita ambil dulu post dari quantity tadi ya, quantity dan set dari product ID. Nah, di sini kita tulis dulu variabel, kita inisialisasikan dulu quantity dan juga produk. Oke, selanjutnya kita akan menulis query ya, query untuk ternyata kurang ya. Query untuk menampilkan barang yang sudah kita check out, teman-teman, seperti itu. Jadi select all from product where product ID
untuk menampilkan barang yang kita check out. Dari tabel ini, lalu kita akan membuat cart tray untuk cart tray-nya, untuk itemnya. Jadi membuat cart tray, jadi kita buat inisialisasi dulu cart, $cart item sama dengan array. Kita tulis yang akan kita tampilkan, yaitu product ID. Ambil dari sini saja, product ID, lalu nama produk, yaitu produknya tadi namanya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah quantity sama dengan $quantity. Lalu adalah unit price atau harga, unit price dari produk kita ambil dari produk. Ini diambil dari array unit price. Lalu yang terakhir itu kita akan mengambilkan subtotal. Subtotal kita ambil dari quantity of dari $product yang array-nya adalah unit price, teman-teman. Oke, seperti itu. Lalu kita akan menambahkan card item itu menggunakan session, teman-teman. Session card tray. Oke. Session array card array dengan $cart itu. Oke, lalu kita akan menambahkan fungsi untuk mensubtotalkan belanjaan kita, teman-teman. Jadi kita akan membuat function di sini, function untuk menampilkan subtotal. Jadi function kita namakan calculate total. Calculate total dengan dalamnya adalah kondisi dari
lalu kita definisikan dahulu total itu dengan nol for each variable card ASCII as item ya, kita tidak perlu mengujuk item, lalu kita akan tuliskan rumus. Total nanti kita tambahkan, nanti kita akan menambahkan total itu dari, kita akan menambahkan total ini nanti isinya adalah tambahan-tambahan dari item subtotal, lalu kita tutup, lalu kita perlu return total. Selanjutnya adalah kita tutup PHP. Oke, kita rapikan dulu. Ini for each, karena ini belum ditutup. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan tabel dari keranjang atau shopping cart. Kita ambil aja template dari sini yang sudah kita buat tadi untuk memudahkan ya. Oke, lanjut dulu. Jadi di sini kita buat div dulu untuk kontainer. Nanti saja tutupnya, kita nanti saja, kita taruh sini lagi saja biar tidak pusing. Kita jangan lupa masukkan template tadi yang namanya template HTML tadi ke sini seperti itu. Kita defini nanti kita gunakan kelas kontainer. Oke, lalu kita namakan ini shopping cart atau rincian belanja, bisa saja shopping cart itu saja. Oke, selanjutnya itu ada, kita tidak perlu menggunakan ini karena nanti banyak mungkin. Jadi kita gunakan saja width-nya. Oke, selanjutnya adalah kita membuat tabel ini yang akan kita tampilkan. Yang pertama ada, kita akan menampilkan nama produk. Yang kedua kita akan menampilkan jumlah. Yang ketiga kita akan menampilkan harga.
produk. Lalu kita akan mengambilkan subtotal, lalu kita akan menampilkan opsi. Nah, opsi di sini itu nanti kita bisa menghapus ya, atau delete belanjaan yang kita tidak jadi beli. Nah, oke, mungkin itu. Lalu kita buat tabel bodinya. Oke, kita masukkan ini, kita masukkan terlebih dahulu, mungkin biar rapi seperti itu. Kita tuliskan kondisi. Yang pertama itu untuk kondisi iset ya, untuk mengecek session. Oke, session dari card. Lalu ada, kita bisa mengambil ini ya, nggak usah jadi. Ini session card dan iset card. Dan empty dan tidak kosong. Empty session card. Oke. Ini mungkin kita hapus saja karena ini mungkin nanti ini tidak perlu, daripada pusing kan. Nah, kita di sini mau membuat ini, hapus. Di sini kita mau forage dulu. Sebelum itu kita forage dulu. Session dari card. Kunci menunjuk ke item. Oke, di sini kita akan menampilkan isi dari tabel-tabel yang sudah kita buat tadi, yang dari nama ini kan kita tampilkan dengan echo. Kita buat tabel dahulu. Oke, kita buat tutupnya juga. Oke, kita echo lagi untuk TD-nya. Untuk TD-nya itu berisi dolar itemnya tadi ya, yang di key tadi, dolar item, lalu ini itu isinya mau apa? Ini itu isinya nama produk, berarti product name ya tadi teman-teman, masih ingat product name berarti product name. Dan kita tutup menggunakan TD, jangan lupa.
Lalu kita ini baru menampilkan satu, kita mau menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5 ya. Ini sudah benar. Quantity akan menampilkan quantity, unit price harga, subtotal, dan juga opsi. Nah, pada opsi graph ini kita nanti akan membuat file baru yang namanya delete. Untuk mendelete tadi atau membuat opsi mendelete tadi, kita membuat PHP lagi nanti untuk mendelete yang namanya delete PHP. Selanjutnya key, kelasnya kita isi btn, kita warnai nanti btn gender ya, karena kita menggunakan bootstrap seperti itu. Lalu kita tutup kurung berawal, di sini sudah ada. Oke, selanjutnya adalah kita membuat yang namanya tabel lagi ya teman-teman, atau kolom lagi untuk total. Jadi kita ekokan lagi seperti ini, lalu kita tutup juga, lalu di sini ini nanti kita isinya itu TD untuk TD ini kita kasih kelas karena kita bootstrap tadi ya teman-teman. Jadi nanti ini itu fungsinya untuk menampilkan total dari kalkulasi tadi, yang nantinya kita akan gunakan function tadi ya teman-teman. Function di sini akan kita gunakan di dalam kelas untuk total. Nah, ini kita akan buat dulu kelas untuk total, gunakan background light. Kita tebalkan. Lalu kita call span-kan karena tidak sampai opsi, jadi call span-nya itu 3 teman-teman. Untuk call span itu tulisannya sama dengan, maaf, lalu ini kita taruh bawah. Lalu di sini kita tulis TD lagi. Oke. Ini kenapa S-nya banyak? TD lagi. Kelasnya sama. Di sini kita tambahkan yang namanya calculation ini ya teman-teman. Fungsi dari calculation kita masukkan di sini nanti jumlah yang dikalkulasikan. Lalu kita gunakan session karena menggunakan session card, jangan lupa. Lalu kita tutup, lalu kita titik lagi. Ini kenapa di sini? Itu harusnya di sini, ini gini, oke.
Kita TD lagi, TD tutup, lupa tadi buat TD tutup ya, TD tutup seperti itu. Oke, ini juga seperti itu teman-teman. Kita tag dulu ya, jadi kita ingin membeli jumlah 4 misal. Oke, karena mungkin ini namanya apa? Oh, ini salah nama PHP-nya teman-teman, harusnya ini keranjang. Oke, seperti itu. Kita cek dulu. Oke, banyak errornya, nanti saja. 16. Oke, nah, kita lanjutkan saja dulu. Untuk menutup kita menggunakan footer, jangan lupa kita menggunakan footer. Ini kita tabel belum kita tutup ya, jadi ini di bawah body ini adalah tabel tutup. Sudah masih tidak lihat ya, tabel tutup. Lalu kita akan buat div-nya tadi, div yang belum saya turunkan. Oke, seperti itu teman-teman. Di sini kita akan membuat untuk kembali ke halaman pertama. Untuk ke halaman homepage ya, buat agar kita nanti ketika ingin membeli lebih dari satu produk itu bisa langsung menekan tombol. Kelasnya kita menggunakan kelas dari Bootstrap. Oke, kita teruskan di sini, kembali ke halaman pertama. Oke. Oh, tadi belum sempat naruh ini ya. Oke, seperti itu. Kita akan cek lagi. Oke, line 16 itu apa ya? Line 16 itu di sini adalah grid ya teman-teman. 16 itu product name yang salah dari product name ini apa kayak ini 16. Ini belum kita ganti ya teman, ini bukan array lagi, ini asok, lupa. Lalu sudah oke, coba kita coba. Udah mau tampil tetapi nama produk belum mau tampil. Ini apa yang salah? Oke, mungkin kita cek dulu database-nya dari produk ya, produk
product name sesuai. Ini. Step 16. Pas itu naruh apa ya, integer (57). Ini juga salah karena kenapa? Meski item nanti 57 itu product name kurang B ternyata. Oke, sudah mau, karena ini kita belum buat jadi kita belum bisa menghapus. Kita urus dulu ini yang error product name. Itu kayaknya ini error ya. Oke, sudah. Salah, kita belum mendefinisikan dari MySQL factory ternyata teman-teman, karena kita tadi mencoba seperti itu. Jadi ini tadi kita definisikan dulu produk. Oke, langsung mau teman-teman, bagus sekali. Kita selanjutnya membuat yang namanya delete ya tadi delete. Nah, di sini fungsinya untuk menghapus belanjaan yang tidak perlu. Nah, kita buat dulu PHP session start, lalu kita buat kondisi if, kita pakai iset untuk mengecek key-nya, session key-nya, yaitu $key sama dengan, kita buat variabel dulu
adalah $get, lalu array dari i, lalu selanjutnya adalah ini kita tutup nanti lupa dan nanti error malah bahaya, jadi kita tutup dulu. Lalu kita membuat untuk remove-nya, nah untuk remove-nya kita buat unset season $season card array dari card, array dari key. Lalu untuk mereset array, key, kita buat session lagi. Kita buat session lagi, array card, lalu ini sama dengan array values, kita tulis session cardnya ini, lalu kita tutup, kita sudah tutup. Oke, iter location, kita iter location itu lokasi dari delete ini, yaitu peranjang tadi teman-teman, peranjang.php. Oke, lalu kalau sudah selesai kita exit, kita tutup PHP-nya seperti itu. Kita coba hapus. Oke, berhasil. Oh belum, karena ini kurang $, $key, ini juga key, $key. Kenapa ini tidak mau? Karena ini kita buat ini. Oke, kita coba lagi, mau, berhasil teman-teman. Kita belum menuliskan kata-kata total. Ini di sini kita tambahkan total. Oke, sudah, tetapi ini kita pasti tidak ada warna. Oke, seperti itu teman-teman. Sudah selesai. Jadi ini misal kita mau beli lagi, kita tinggal ke halaman utama. Kita mau pilih kategori apa, misal daging ya, di sini daging namanya itu misi Kobeniku misal. Oke, mau kita jumlah 5. Oke, masuk teman-teman. Jadi di sini subtotal dari Ikura dan juga misi itu menjadi total ini 609. Nah, seperti itu. Misal kita mau menambah lagi, kita coba lagi, kita 2 misal. Oke, seperti ini jumlah, harga, produk, subtotal, opsi sudah benar semua. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk demonstrasi kita pada video kali ini.
Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak error dan banyak salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.